A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, para pendengar sekalian yang telah memberikan nikmat dan karunia pada pagi hari ini. Alhamdulillah di lembar ke-9 November 2021 bertepatan dengan 4 Rabiul Tsani 1443 Hijriah. Semoga saja rasa syukur ini tidak akan pernah kering, tidak akan pernah putus dari qalbu kita dengan membasahi lisan juga dengan dzikrullah katsira, maka insyaallah rahmat, barokah dan ampunan senantiasa ditetapkan untuk kita insyaallah. Amin Allahumma amin. Shalawat salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah agar tetap terlimpah kepada yang mulia, yang terkasih, suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia, insya Allah sampai kita ini yang senantiasa berusaha istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya, itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Para pendengar sekalian, selaku orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tentu kita tidak ingin menjadi orang yang rugi, apalagi rugi dunia dan akhirat. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Kahfi ini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yakhsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itulah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengannya. Maka hapuslah amalan mereka dan tidak mengadakan suatu penilaian lagi amalan mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu adalah neraka jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok. Jadi para pendengar sekalian, dari ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Kahfi ini, siapa orang yang merugi itu adalah orang yang bekerja keras, mengais rezeki, membanting tulang, memeras keringat, sampai ada istilah kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki, tapi ternyata dia tidak memperhatikan urusan akhiratnya. Tidak sholat, tidak taat, bahkan hasil yang diperoleh yang tidak seberapa itu dari kerja kerasnya yang memeras keringat malah digunakan untuk bermaksiat. Betapa tidak, hasil jerih payahnya pun bukan kebahagiaan, tapi payah terus, kurang dan kurang, sehingga itu akan lebih dahsyat nanti kalau dialami nanti di akhirat nanti.
Jadi nanti itu amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Orang yang bekerja keras kepayahan tetapi memasuki neraka yang panas. Yang kedua adalah orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang sesat lainnya yang menyembah kepada Allah dengan tidak cara yang diridhoi dan tidak cara syar'i. Sedangkan dia menyangka apa yang dilakukannya itu benar dan amalannya diterima. Padahal kenyataannya ia benar-benar salah dan amalnya tertolak. Walladzina kafaru a'maluhum kasarobim biqi'atin yahsabuhu dom'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'aw wa wajadallaha indahu fawafahu hisab wallahu sari'ul hisab. Orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dagang, tetapi bila didatanginya air itu tidak mendapati sesuatu apapun dan didapatinya hanya ketetapan Allah di sisinya, dan Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Yang ketiga adalah orang-orang yang bersedekah itu karena riya. Kemudian menyebut-nyebut atau istilahnya undat-undat. Sehingga menyakiti perasaan penerima. Maka itu pun amalannya akan hilang. Tidak mendapatkan balasan apapun. Wa qadimna ila ma amilu min amalim faja'alnahu haba'am mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagai debu yang berterbangan. Atau juga di Al-Baqarah dikatakan orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti itu adalah orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaannya adalah kama sali sofwanin alaihi turabun fa'asobahu wa bilum fatarokahu solda. Adalah seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu jadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nah, itulah para pendengar sekalian, sungguh kerugian yang luar biasa. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai tergolong orang-orang yang merugi ini. Karena apa? Balasan orang-orang yang merugi tidak lain adalah terhapusnya amalannya. Seperti Allah katakan tadi, bahwa hapuslah amalan mereka. Kemudian juga terkoyak-koyak kehormatan dan kemuliaannya. Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka, itu kata Allah tadi, di hari kiamat. Dan juga naudzubillah min dalik, yang sangat menyedihkan adalah yang dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru, adalah mendapatkan balasan jahanam. Maka itulah terkait dengan Al-Kahfi 103 sampai dengan 106 itu, para pendengar sekalian, Rasulullah nanti bersabda bahwa sesungguhnya nanti pada hari kiamat akan datang seseorang yang besar dan gemuk. Namun di sisi Allah beratnya tidak bisa mengungguli sayap seekor nyamuk. Lalu Nabi bersabda, bacalah. Dan kami tidak mengadakan sesuatu penilaian bagi amal mereka pada hari kiamat. Artinya tidak ada pahala bagi mereka. Amalan mereka justru memicu siksa dan tidak ada kebaikan mereka yang bisa ditimbang di hari kiamat. Sebab itulah para pendengar, kenapa? Karena mereka selama di dunia ini, mereka senantiasa menimbang untung rugi serta baik buruk dengan neraca nafsu semata ataupun variabel dunia yang menipu. Dan orang yang tidak memiliki kebaikan di akhirat, naudzubillah,
tempatnya adalah Jahannam khalidina fiha. Sungguh kita berlindung dari semua itu. Semoga apa yang kita lakukan betul-betul ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan atau kebaikan apapun yang kita lakukan itulah yang akan menolong kita dan memberikan kita kebahagiaan di dunia wal akhirah. Tidak sia-sia, apalagi seperti fata morgana yang tidak ada imbasnya atau sisanya sama sekali. Astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim.